Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Ri Ganteng dan Om Bayu yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Moyo pun menyadari itu karena dirinya masih dalam periode ujian Primordial Rune. Dalam 10 hari ini, selama cahaya merah belum hilang, dirinya tidak akan bisa memasuki dungeon atau alam rahasia manapun. Dan juga tidak bisa meninggalkan Ancient Trial Ground. Sepertinya dirinya hanya bisa menunggu sampai waktu ujian selesai. Baru kembali ke sini. Namun di saat itu sebuah aura menakutkan datang mendekati Moyo. Moyo pun mengetahui bahwa aura ini adalah milik Demon King. Moyo yang merasakan aura mengerikan ini yakin bahwa itu adalah wujud sejati Demon King yang menerobos penghalang. Meskipun dirinya sudah membunuh 2 avatar Demon King, tapi dirinya yang sekarang belum sebanding dengan wujud aslinya. Dan sialnya lagi, dirinya sedang menjalani ujian Primordial Rune. Dirinya jadi tidak punya tempat untuk kabur. Moyo pun bertanya-tanya bagaimana sekarang. Moyo pun kini mencoba mengulur waktu dengan meledakkan Divine Venom Essence untuk menutupi area sekitar dengan kabut beracun. Lalu Moyo yang bersembunyi di dalam kabut racun melihat sosok Demon King yang datang, dan itu adalah Fire Demon King level 91. Fire Demon King yang melihat cahaya Primordial Rune bertanya apakah Moyo ada di sana. Di samping itu Moyo pun sangat kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya mengapa setelah Fire Demon King muncul, api dari abyss itu tidak hilang. Moyo pun menduga bahwa yang datang kali ini ke sini bukan cuma satu Demon King. Lalu Fire Demon King pun maju memasuki kabut beracun dan mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Moyo sebelum Demon King yang lain datang. Lalu pergi ke Demon Emperor untuk mengambil imbalan. Namun setelah masuk, Fire Demon King kaget dan bertanya racun macam apakah ini. Tidak dirinya sangka bahkan dirinya yang seorang Demon King tidak mampu menahan korosinya. Dan seketika Fire Demon King keluar dari kabut beracun ini. Fire Demon King pun meminta Moyo untuk tidak melawan lagi. Abyssal Fire miliknya bisa membakar racunnya. Itu adalah saat kematian Moyo. Lalu saat ini Moyo pun mulai panik dan mencari beberapa item teleportasi yang bisa digunakan. Menurut Moyo, selama masa ujian Primordial Rune, bukan cuma Abyss Teleportation Stone yang tidak bisa digunakan, bahkan Dragon Ball milik Earth Dragon Antares pun tidak bisa membantu dirinya keluar dari Ancient Trial Ground. Dan jika diperhatikan sekarang ini seperti yang dirinya duga, dunia Abyss mengirim lebih dari satu Demon King. Dengan ini satu-satunya cara adalah dirinya harus kembali ke Ancient City. Dan kini Fire Demon King menggunakan Abyssal Fire-nya untuk membakar asap racun ini. Namun setelah asap racun berhasil dilenyapkan, Fire Demon King kaget Moyo nyatanya sudah tidak berada di sana lagi. Fire Demon King bertanya-tanya di manakah Moyo sekarang. Lalu Ice Flame Demon King menyebut bahwa Moyo kabur menggunakan Teleportation Stone. Dan di samping Ice Flame Demon King juga telah hadir Dark Shadow Demon King. Ice Flame Demon King meminta mereka untuk tidak khawatir. Primordial Rune cuma bisa bertahan di Ancient Trial Ground. Moyo tidak akan bisa lolos. Dark Shadow Demon King pun membenarkan hal itu dengan tawa kecilnya. Dia pasti sudah ada di Ancient City Sensia. Dan segera semua Demon King terbang menuju Ancient City Sensia.
Lalu saat ini di formasi teleportasi Ancient City Sensia, Moyu telah sampai di kota ini. Orang-orang yang melihat cahaya ini menyadari bahwa itu adalah Primordial Rune. Mereka pun bertanya-tanya apakah mungkin ada orang kuat yang mendapatkan Primordial Rune ini. Di samping itu, Feng Yiming yang melihat cahaya ini segera berlari menuju cahaya tersebut. Feng Yiming yang sampai di lokasi pun kaget mengetahui bahwa cahaya itu ternyata berasal dari Lin Moyu. Feng Yiming pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Moyu mendapatkan Primordial Rune yang kedua. Moyu yang melihat Feng Yiming seketika memberitahunya bahwa 5 Demon King saat ini mengejarnya. Dirinya tidak punya tempat untuk lari. Moyu pun bertanya apakah Ancient City mampu menahan para Demon King itu. Feng Yiming pun sangat kaget mendengar 5 Demon King ini. Dalam pikiran Feng Yiming, selama dirinya menjabat di Ancient City, dirinya belum pernah melihat Demon King sebanyak itu. Dan mereka semua cuma mengejar Lin Moyu. Lalu Feng Yiming pun meminta Moyu untuk tidak khawatir. Tentu ada alasan mengapa Ancient City Sensia mampu bertahan selama ribuan tahun di ruang bawah. Feng Yiming segera memberitahu situasi kota bahwa demon menyerang dan meminta semua prajurit Sensia untuk bersiap, serta aktifkan perisai pelindung Ancient City. Para prajurit pun kini meneruskan informasi ini kepada seluruh prajurit dan orang-orang yang berada di kota ini agar segera bergabung dengan pasukan. Lalu kini salah seorang penjaga meminta mereka semua untuk melihat ke sana. Para demon sudah mendekati Ancient City dan kini harta Ancient City, Ancient Thunder Tower telah aktif yang membuat perisai pelindung kini menyebar dan menutupi seluruh kota. Melihat pelindung ini, para demon seketika terdiam karena tidak bisa memasuki kota. Fire Demon King meminta mereka para manusia untuk menyerahkan Lin Moyu atau dirinya akan membantai mereka semua. Lalu kini Ancient Thunder Tower terlihat sedang mengisi daya. Feng Yiming pun meminta para Demon King untuk tidak bermimpi. Mereka para Demon King datang ke ruang bawah. Feng Yiming pun bertanya-tanya seberapa besar kekuatan mereka yang masih tersisa. Hanya mengandalkan sampah seperti mereka jangan harap mampu membantai Ancient City Sensia. Fire Demon King pun nampak marah mendengar kata-kata merendahkan ini dan menyebut Feng Yiming sangat berani. Ice Flame Demon King pun menyebut Feng Yiming mencari mati dan seketika Feng Yiming meminta Ancient Thunder Tower menyerang para demon menggunakan petirnya. Di saat Fire Demon King dan Ice Flame Demon King mencoba menerobos pelindung kota, Ancient Thunder Tower telah selesai mengisi daya dan kini melepaskan serangan petirnya dengan skala besar. Para demon yang terkena serangan ini pun nampak berteriak karena sakitnya. Sedangkan Feng Yiming sendiri terlihat menahan dampak dari penggunaan Ancient Thunder Tower. Melihat hal ini, Moyu pun bertanya apakah Feng Yiming baik-baik saja. Feng Yiming pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Menara ini bernama Ancient Thunder Tower. Ada Thunder Core di dalamnya. Untuk menggunakan kekuatan Ancient Thunder Tower, dirinya harus menahan petir yang dilepaskan oleh Thunder Core. Sebagai penguasa di Ancient City, dirinya bisa menahan kekuatan dari Thunder Core ini. Mendengar petir ini, Moyu pun meminta Feng Yiming membiarkan dirinya yang mencobanya. Feng Yiming pun bertanya apakah Moyu yakin dengan hal ini. Moyu pun meminta Feng Yiming percaya pada dirinya. Lalu para prajurit yang melihat sikap Demon King mengetahui bahwa ternyata para Demon King itu memburu Lin Moyu. Moyu mendapatkan Primordial Rune yang kedua. Sepertinya para petinggi demon takut dengan kebangkitan Lin Moyu. Moyu adalah jenius dari ras manusia. Mereka harus melindungi Moyu. Lalu kini para Demon King meminta para demon untuk menyerang dan hancurkan Ancient City Sensia. Dan Moyu pun kini mulai mengoperasikan Ancient Thunder Tower. Di saat Moyu berhasil mengoperasikan Ancient Thunder Tower, Moyu seketika memiliki sudut pandang yang lebih luas. Moyu pun menyadari bahwa dirinya beresonansi dengan Ancient Thunder Tower. Jadi dirinya berbagi kemampuan persepsi dari formasi kota dan Ancient Thunder Tower dan ternyata dunia ini sangat jernih. Bahkan ini lebih jelas daripada yang dirinya lihat dari matanya. Lalu di saat Moyu memperhatikan keadaan sekitar, Moyu mendapati sosok bayangan hitam yang sedang bersembunyi. Moyu pun bertanya-tanya apakah itu Demon King. Sepertinya itu Dark Shadow Demon King yang ahli dalam Shadow Assassination. Kalau sudah dirinya temukan, dirinya akan coba gunakan Ancient Thunder Tower untuk membunuhnya. Dan segera Moyu melepaskan kekuatan petir dari Ancient Thunder Tower.
Feng Yiming yang melihat hal ini mengatakan bahwa tampaknya Moyu sudah menguasai Ancient Thunder Tower. Moyu memang luar biasa. Kekuatan Ancient Thunder Tower ternyata jauh lebih kuat dibandingkan saat dirinya yang mengendalikannya. Dan Moyu sendiri menyebut bahwa ternyata Feng Yiming tidak bohong. Ancient Thunder Tower dan formasi di Ancient City ini sanggup menahan Demon Legion. Pantas saja Ancient City ini bisa berdiri ribuan tahun di ruang bawah. Ternyata punya senjata yang sangat kuat. Dan yang lebih bagusnya, dirinya dengan leluasa bisa menggunakannya karena dirinya kebal terhadap elemen listrik. Dirinya bisa merasakan kekuatan ribuan tahun yang tersimpan di formasi Ancient City ini. Semuanya ada di bawah kendalinya. Ini pertama kalinya dirinya berperang menggunakan harta sekuat ini. Selama Ancient Thunder Tower bersama dirinya bisa menghadapi para Demon King ini tanpa masalah. Dan kembali Moyu mengeluarkan petirnya dan menyerang Demon King. Ice Flame Demon King pun bertanya petir macam apakah ini. Moyu sangat berani melukainya. Feng Yiming pun menanggapi Ice Flame Demon King dan mengatakan bahwa ini adalah kekuatan warisan dari ras manusia. Mereka, para demon, para sampah, mana bisa memahaminya. Para demon akan mereka bantai. Lalu Ice Flame Demon King pun meminta para demon untuk menghancurkan pertahanan Ancient City itu. Ice Flame Demon King pun kini maju lebih dulu menyerang pertahanan kota, namun pertahanan kota tidak tergores sedikit pun. Feng Yiming pun meminta para Demon King menyerah. Hanya Demon Emperor yang mampu menembus pertahanan Ancient City ini. Tanpanya mustahil bagi Demon King untuk berhasil. Lalu Moyu pun mengatakan karena mereka memilih memburu dirinya, itu artinya mereka juga harus bersiap untuk dirinya bunuh. Dan kembali Moyu melepaskan petir Ancient Thunder Tower dan mengenai telak tubuh Ice Flame Demon King. Dan petir ini pun merusak tubuh Demon King itu. Ice Flame Demon King kembali bertanya ini sebenarnya petir apa? Kekuatannya sangat mengerikan. Kalau sampai petir ini menyerangnya lagi, dirinya mungkin bisa mati. Ice Flame Demon King menilai ini sangat berbahaya. Dirinya harus pergi dari sini. Moyu pun mengatakan bahwa Ancient Thunder Tower bilang pada dirinya petir ini disebut Defense Flying Thunder. Fungsi utamanya untuk menghabisi Demon King yang menjijikan seperti Ice Flame Demon King. Dengan ini Ice Flame Demon King tidak akan bisa lolos. Dan kembali petir Ancient Thunder Tower mengenai Ice Flame Demon King hingga menghancurkan tubuh Ice Flame Demon King. Orang-orang yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah baru saja ada satu Demon King yang mati. Dan benarkah hanya butuh 2 kali serangan petir untuk menghabisi satu Demon King? Feng Yiming pun nampak kaget dengan hal ini. Itu benar-benar Defense Flying Thunder. Moyu bahkan bisa mengendalikan Ancient Thunder Tower untuk mengeluarkan Defense Flying Thunder yang legendaris. Petir itu bisa membunuh tingkat dewa. Fire Demon King pun baru mengetahui bahwa inikah senjata rahasia dari Ancient City. Bahkan Ice Flame Demon King terbunuh. Dengan ini lebih baik mereka segera kabur dari sini. Hingga para Demon King ini pun seketika berbalik arah menuju portal mereka untuk pergi. Mereka tidak mau mati di tempat ini. Moyu seketika menegur mereka dan mengatakan bahwa mereka sudah terlanjur sampai sini. Mengapa buru-buru pergi? Dan kembali Ancient Thunder Tower mulai mengisi daya. Para Demon King pun meminta Moyu untuk tidak bermimpi. Dan seketika Defense Flying Thunder dilepaskan dan mengenai beberapa Demon King. Di samping itu, Dark Shadow Demon King yang bersembunyi tidak menyangka situasinya malah jadi seperti ini. Kekuatan tersembunyi di Ancient City sangat mengerikan. Demon King lain pun mengatakan kepada Dark Shadow Demon King, kalau Dark Shadow Demon King tidak bergerak sekarang, mereka semua bisa mati. Kalau mereka mati, Dark Shadow Demon King tidak mungkin selamat. Dark Shadow Demon King menyebut bahwa mereka tidak berguna dan seketika Dark Shadow Demon King menunjukkan dirinya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dark Shadow Demon King pun tertawa dan mengatakan bahwa mereka pasti tidak mengira dirinya akan muncul dekat di Ancient City. Dirinya punya skill menembus apapun termasuk pelindung energi. Di saat Dark Shadow Demon King hampir masuk, Moyu mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu Dark Shadow Demon King sejak tadi. Dan Dark Shadow Demon King pun gagal menembus pelindung kota. Dark Shadow Demon King pun kaget dengan hal ini. Pelindungnya jadi lebih kuat. Kecepatan menembusnya jadi melambat. Dan yang lebih mengagetkan Dark Shadow Demon King adalah dirinya sudah ketahuan. Dan petir dari Ancient Thunder Tower pun kini mengenai Dark Shadow Demon King.
Dark Shadow Demon King pun mengatakan bahwa ternyata di dalam petir ini terdapat aura hukum alam semesta. Hanya dengan satu serangan dirinya sudah hampir mati. Moyo pun mengatakan bahwa dirinya akan menambahkan sedikit bumbu untuk mereka. Dan Moyo pun kini menggunakan domain Divine Stone. Hingga aura Divine Stone kini menyatu dengan Ancient Thunder Tower. Dan serangan petir pun kini bercampur dengan aura hitam yang menyerupai petir yang kini menghujani pasukan demon. Pasukan Demon pun meminta Demon King untuk menyelamatkan mereka dan petir ini juga mulai mengarah ke Demon King namun masih bisa ditahan oleh pelindung Dark Shadow Demon King. Dark Shadow Demon King pun menyebut bahwa sepertinya hanya bisa pakai cara itu. Fire Demon King pun bertanya apakah tidak ada pilihan lain. Dark Shadow Demon King pun meminta Fire Demon King untuk melakukannya saja jika tidak ingin mati. Lin Moyu mengendalikan kekuatan Ancient City. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Demon King yang lain pun mengerti dan mereka akan melakukannya. Dark Shadow Demon King pun kini mengeluarkan sebuah suara yang sangat keras hingga suara ini membuat para prajurit manusia merasakan sakit. Mereka pun bertanya-tanya apa yang dilakukan demon sialan itu dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah pusaran angin pun muncul di sekitar Dark Shadow Demon King yang menghalangi semua petir yang menyerang pasukan demon. Pasukan Demon pun menyebut ini sangat bagus, mereka selamat. Dark Shadow Demon King menginstruksikan kata serang. Pasukan Demon yang mendengar hal ini menyebut Demon King memang luar biasa dan berniat maju menyerang. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Pasukan Demon tiba-tiba terbunuh. Prajurit manusia yang melihat hal ini bertanya apa yang sedang terjadi, mengapa para Demon itu saling membunuh. Feng Yiming pun mengetahui bahwa ini adalah ritual darah. Moyo pun menyebut bahwa ini adalah kejadian yang sudah sering dirinya lihat. Feng Yiming pun bertanya mengapa mereka harus melakukan itu. Memanggil Demon King dengan tingkat yang lebih tinggi pun tidak akan cukup menembus pertahanan Ancient City. Lalu kini di langit esensi darah pun mulai terkumpul. Namun Dark Shadow Demon King menyebut bahwa esensi darahnya masih kurang. Dan sekarang adalah giliran mereka para Demon King. Dark Shadow Demon King pun seketika menusuk dirinya sendiri. Hal ini juga diikuti oleh Demon King yang lainnya hingga esensi darah mereka juga ikut menyatu. Para prajurit pun menyebut bahwa aura ini sangat mengerikan. Ada sesuatu makhluk yang jauh melampaui level Demon King sedang turun. Feng Yiming pun menyadari hal ini dan memberitahu Moyu bahwa ini sangat gawat. Itu adalah Demon Emperor. Mereka menggunakan ritual darah untuk memanggilnya. Para prajurit pun sangat kaget mendengar hal ini. Sang penguasa dunia abis, apakah dia benar-benar akan datang ke sini? Lalu Dark Shadow Demon King mengucapkan selamat datang kepada Demon Emperor. Dan kini dari esensi darah terbuka sebuah portal hingga ujung jari dari Demon Emperor muncul yang langsung menyerang ke pelindung kota. Hingga pelindung kota pun kini pecah. Hal ini pun mengagetkan para prajurit, namun Ancient Thunder Tower nyatanya bisa menahan serangan dari Demon Emperor. Orang-orang pun seketika bersemangat karena serangan ini berhasil ditahan. Ancient Thunder Tower yang dikendalikan Moyu ternyata bisa menahan serangan Demon Emperor. Dan kejadian setelahnya membuat pasukan manusia dan para demon kaget melihat pemandangan ini. Langitnya mulai retak. Benturan antara Ancient Thunder Tower dan Demon Emperor sudah melampaui batas ruang bawah. Ruang bawah sedang menghapus kekuatan yang tidak seharusnya muncul di sini. Ritual darah dari para Demon King pun hanya mampu memanggil satu serangan dari Demon Emperor. Dan kini Demon Emperor kembali masuk ke portal tersebut yang diikuti oleh pasukan demon lainnya. Para prajurit pun bertanya apakah ini sudah berakhir. Para Demon King dan yang lainnya sudah pergi. Lalu Feng Yiming segera menghampiri Moyu dan mengatakan bahwa berkat Moyu mereka semua bisa selamat. Tanpa Moyu, Ancient City Sensia tidak mungkin bisa menahan demon sebanyak itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.